Halo Pisces. Apa kabarmu Pisces? Ini pembacaan untuk dirimu, orang-orang yang lahir pada Februari tanggal 19 sampai ke Maret 20. Kalian adalah orang-orang yang berzodiak Pisces atau Pisces. Oke? Well, anyway, ini adalah seri terakhir dari zodiak readingku. Dan nanti selanjutnya aku akan masuk ke readingan yang bertema. Oke? Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan mendapatkan lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang kita masuk di pembacaan. Tadi dulu aku baikin clip on-nya. Di pembacaan Pisces energy reading untuk 1 atau 30 hari ke depan buat kalian-kalian yang berzodiak Pisces. Kita lihat dulu bagaimana energinya yang tertangkap. Oke. Pisces itu diruling oleh planetary Neptune. Neptune itu ngomongin tentang harapan, ngomongin tentang bagaimana kalian tuh punya banyak pengorbanan, juga bisa Neptune itu gampang berkorban gitu-gitu. Harapannya banyak tapi selain dia sakitin orang, itu orang Neptune willing to sacrifice. Oke? Pisces, this is your energy. Kita lihat bagaimana energi kalian yang meliputi peruntungan, percintaan dan kesehatan. Oke, aku rasa cukup. Di kesehatan di sini ada falseness. Ada falseness. Di percintaan ada service. Di keuangan ada thief. Bentar ya. Well, buat kalian orang-orang Pisces, ini adalah energi kalian yang menggambarkan peruntungan, meliputi keuangan, karir dan usaha. Sedangkan di percintaan kita lihat ada kartu the service, dan di kesehatan ada falseness. Falseness ini menggambarkan tentang hal-hal yang sifatnya kebohongan, tidak benar, atau hal-hal yang sifatnya tahayul gitu ya. Oke, di energy reading pertama di sini ada thief. Di financially aku ngelihat sebenarnya orang-orang Pisces cukup baik, cukup banyak ngedapetin financial stability. The thief ini menggambarkan mungkin kalian itu terlalu banyak berkorban sehingga kalian itu bakal ngerasa banyak dimanfaatin oleh orang. Yes, lagi-lagi orang-orang Pisces ini bakal pingin berkorban banyak, selalu ingin melihat orang semua bahagia gitu-gitu. Sampai kalian tuh nggak mementingkan kepentingan diri kalian sendiri. Ini orang-orang Pisces. Di kartu The Thief ini juga menggambarkan bisa saja kita harus berhati-hati dengan orang-orang yang berada di dalam lingkungan sekitar kita. Nggak semua tulus, nggak semua juga mungkin ada beberapa yang modus, tapi mungkin juga ada beberapa ya yang tulus, atau bisa saja dihitung dengan jari orang-orang yang tulusnya gitu ya. Jadi kayak orang-orang Pisces ini berhati-hati tentang bagaimana kalian memanage harta kalian. Bagaimana kalian mempercayai harta kalian dan kalian taruh di mana. Paham ya teman-teman sampai di sini. Thief ini juga menggambarkan kita harus aware dengan harta yang kita punya. Jangan sampai kita salah langkah, jangan sampai kita sembrono menaruhnya di mana. Yes, karena aku melihat bisa saja kalian akan dimanfaatkan. Rather dimanfaatkan atau uang kalian dicuri gitu ya, atau kalian nggak sadar kalian sedang tertipu oleh bujukan rayuan muslihat gitu ya. Saran aku buat orang-orang buat orang-orang Pisces ya yang ingin berinvestasi, ini tahan dulu investasinya karena ada energi tertipu gitu ya, energi yang menggambarkan mungkin ini awareness buat aku dan supaya aku tidak tertipu. Thief ini juga menggambarkan hindari hutang piutang karena ini akan ngeganggu finansial kita. Yet aku ngerasa orang Pisces nggak akan susah secara finansial, tapi mungkin saja orang akan banyak membuat kamu susah gitu. Paham ya maksud aku? Kalau kita punya uang nih ya, kita sudah manage dengan baik, kita cukup 1 juta untuk 1 bulan. Tiba-tiba ada nih teman pinjam uang, janji akan balikin seminggu, tiba-tiba nggak janji. Jadi keuangan kita tuh gini,
keuangan kita tuh jadi uncertain, bingung kita mau manage-nya seperti apa, dan orang yang ditagih pun lebih galak daripada yang ngutangin, kan gitu. Nih, kayak kita harus benar-benar berhati-hati ya orang-orang Pisces untuk apapun yang sedang kita usahakan. Aku ngelihat sebenarnya karir ini juga cukup berhati-hati karena ada awareness juga di dalam karir. Hati-hati tentang bisa saja pekerjaan kalian ini diakui oleh orang lain juga bisa. Secara finansial garisnya adalah kalian cukup beruntung. Aku ngelihat banyak perbaikan demi perbaikan yang bisa kalian raih dalam hidup. Tapi Adaptive ini menggambarkan you have to be aware dengan orang-orang yang ingin memanfaatkan atau orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari kalian, mengambil keuntungan dari kebaikan kalian. Oke, orang-orang berzodiak Pisces harusnya lebih memiliki memikirkan hal-hal yang lebih reasonable. Kalau kalian memang mau ngebantu seseorang, kalian nggak perlu ngebantu 100% gitu. Kira-kira ya orang-orang Pisces, hati-hati di mungkin saja di pertemanan juga ini banyak orang yang kayak ngerasa kalian itu peri dan nggak akan segan-segan berkorban untuk mereka. Dan memang kayak loopsnya begini terus nih, kalian selalu dimintain tolong dan kalian mau aja. Ini aku lihat Pisces memang nggak enakan mungkin orangnya. Hati-hati ya. Tapi ya financially kalian stabil lah. Intinya gitu. Hati-hati tertipu, hati-hati dimanfaatkan. Di dalam percintaan di sini ada The Service, which is sebenarnya this is good sign. Di dalam The Service, kartu The Service ini rather kalian harus berdamai dengan keadaan, atau sebenarnya kartu The Service ini juga menggambarkan bahwa kalian satu sama lain nanti akan saling mencintai, saling erat, hubungannya jauh lebih erat daripada sebelumnya. Aku melihat beberapa di antara kalian terpisah jarak dan waktu karena beberapa di antara orang-orang Pisces ini LDR ya. Jadi mungkin nanti masalahnya di situ. Jadi kayak ada punya trust issue dengan pasangannya, gitu-gitu sih. Dan menurut aku juga The Service ini menggambarkan bahwa akan ada perbaikan dalam rumah tangga. Kalaupun kalian saat ini bermasalah dengan rumah tangga kalian, komunikasinya akan ada perbaikan karena salah satu di antara kalian akan memulai komunikasi duluan. The Service ini juga menggambarkan bahwa kalau orang-orang saat ini, orang-orang Pisces saat ini jomblo ya, Service ini menggambarkan akan datang orang yang mungkin sesuai dengan ekspektasimu dan membuat kamu bahagia, melayani kamu dengan baik secara perasaan, secara hati. Rather, The Service ini juga menggambarkan bahwa you have to stop worry about love life. Ya, kita nggak perlu berfokus ke love life dulu. The Service ini menggambarkan we have to service our best self gitu. Nggak perlu lagi fokus ke hal-hal yang lain. Fokus aja ke diri kalian dulu. Oke? Di kartu kesehatan di sini ada sesuatu yang sifatnya tahayul, falseness gitu ya. Falseness ini menggambarkan bahwa ada kebohongan atau ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Atau sebenarnya di dalam kesehatan harap-harap cemas buat orang-orang yang berzodiak Pisces nih ya. Aku ngelihat banyak hal yang harus kalian settle di dalam hidup kalian. Falseness ini menggambarkan apa yang terlihat benar belum tentu benar. Which is sebenarnya kalian nih harus aware. Aku ngerasa ada penurunan secara kesehatan, tapi berikut juga didatangkan juga banyak mental pressure yang begitu banyak di dalam orang-orang Pisces. Yes, aku sebenarnya merasa kalian tuh cukup berani, cukup stabil di dalam kesehatan. Tapi sampai kapan kalian bisa stabil seperti ini gitu? Pertanyaannya adalah sampai kapan kalian kuat di pressure dengan berbagai macam tekanan. Secara fisik aku ngelihat kuat, tapi beberapa orang Pisces juga sudah ngerasa lemah gitu. Overthinking, over pressure, atau tekanan-tekanan yang terjadi memang terlihat di otak kalian tuh benar, padahal sebenarnya tidak gitu. Kalian choose to think about it, padahal kalian bisa memikirkan hal lain, rather kalian fokus ke dalam permasalahannya. Ini terlalu berpikir tentang suatu permasalahan dan membuat kalian psikosomasis, teman-teman Pisces. Ada yang kayak ngedengar kabar sedikit dia mual, ada yang kayak mau melakukan sesuatu dia sakit perut karena ada psikosomasis di dalam diri dia. Ini ada beberapa orang-orang Pisces yang punya masalah di lambung. Aku ngelihat begitu. Yes, psikosomasis erat dengan kaitannya di lambung. Falseness ini juga berkaitan dengan acceptance orang terhadap kita. Orang-orang Pisces cenderung pingin banget diterima di luar sana.
gitu. Jadi kalau kita nggak diterima orang, biasanya kita tuh punya psikosomasis yang berkaitan dengan perut, jantung, dada gitu-gitu. Teman-teman hati-hati ya. Untuk 1-30 hari ke depan kita mungkin hindari toxic friendship, hindari lingkungan-lingkungan yang nggak bersejalan dan sefrekuensi dengan kita. Ini bisa saja nanti akan ada kebohongan dan akan ada juga penipuan yang bisa kalian dapati dari segi finansial, dari segi kehidupan, dari segi ya apapun itu. You need to be aware about your health, terutama mental health ya, karena jatuhnya nanti psikosomasis kan, dari fisik, dari psikis jatuhnya ke fisik gitu. Paham ya teman-teman sampai saat ini? Beberapa di antara orang-orang Pisces yang sakit saat ini akan ada menemukan kesembuhan, tapi dia harus berpikir positif ataupun berpikir netral, karena berpikir positif membuat kita berpikir plus dan minus, mencari kebenaran dari mana yang baik, mana yang buruk. No, we have to think netral, harus berpikir netral orang-orang Pisces, karena menurut aku ini ada sabotase di dalam otak kalian sendiri. Cara kalian berpikir itu berpengaruh. Kenapa kartu falseness ini keluar? Karena memang kartu ini mau kalian untuk berpikir netral dan tidak mengambil sikap. Paham ya? Kita tidak harus ke-trigger tentang apa semua yang kita lihat, dan mungkin semua itu ilusi. Ini falseness yang terdapat pada kartu kesehatan. Oke. Orang-orang Pisces, sekarang kita lihat bagaimana energinya. Oke, di sini ada The Emperor. Oke. The Emperor dan The Empress. Wow, what a good card. Apa seperti aku tadi bilang ya, orang-orang The Emperor ini memang memiliki stability yang cukup baik. Kalian tuh punya banyak resource gitu untuk mengumpulkan kekayaan kalian gitu. Beberapa di antara orang Pisces memang sangat rajin dan terkenal rajin ya orang-orang Pisces nih. Kalau dilihat ada Pack of Cup untuk percintaannya. Oke. Ada 12 Sword. Kebingungan. Ada 7 of Sword tuh kan, ada masalah-masalah yang meliputi tentang bagaimana kalian menghandle perasaan kalian di dalam kesehatan. Lagi ya, di sini ada The Death. Bottom deck energinya kita punya 4 of Cups. Interesting, nanti kita bahas ini. Well, orang-orang Pisces, this is your energy reading. Bahwa kartu The Emperor ini menggambarkan finansial kalian ini bakal sangat stabil. Kalian akan melihat diri kalian tuh lebih kayak punya power about your money, tentang uang yang kalian kumpulkan. The Emperor juga menggambarkan stability, menggambarkan tentang bagaimana kalian itu berpikir logik, bagaimana kalian itu praktikal dan memproteksi finansial kalian dengan baik. Which is sebenarnya you need to protect your financial dengan baik. You need to protect yourself, memproteksi harta-harta kalian dari ini, thief, penipuan, dari hal-hal yang kayak memaksakan atau hal-hal yang kayak memanfaatkan. Ini you have to protect yourself, your money, your things, kekayaan kalian gitu, dari hal-hal yang memang uncertainty, tidak jelas. The Empress ini juga menggambarkan bahwa sebenarnya kalian tuh sudah cukup baik dan kalian tuh sudah punya segalanya di dalam finansial. Kalaupun sekarang kalian ngerasa nggak baik-baik aja ya, berbeda dari pembacaan saat ini, The Empress ini menggambarkan yet akan ada perubahan. Kalian nggak perlu lagi kayak takut untuk mengambil langkah, harus mengambil major step, harus membuat suatu perubahan. Atau kayak kalau saat ini kalian malas nggak mau kerja, nggak bisa, kalian harus cari kerjaan, ngedorong diri kalian untuk berproduktif. Atau kayak kalian tuh punya uang tapi nggak mau berbisnis, you have to, nggak ada pilihan lain. Karena kartu ini menggambarkan The Emperor and The Empress ini, stability is on your way, 100%. You guys are achieving your things. Tapi jangan ragu, itu syaratnya. Yes, aku ngelihat The Emperor juga menggambarkan bahwa kalian tuh punya energi lebih. Kakak-kakak semua, ada energi yang sifatnya maskulin, sedangkan si The Empress ini feminim. Jadi istilahnya ini semua akan balance orang-orang Pisces di dalam financial stability-nya. Atau sebenarnya juga di dalam karir, aku ngelihat kalian tuh nggak perlu mengandalkan siapa-siapa sih sebenarnya. Kalian cukup baik dan diperhitungkan untuk having accomplishment gitu. Menurut aku orang-orang Pisces cukup baik di dalam financial stability-nya. So,
sebenarnya ya yang kalian butuhkan hanyalah compassion, which is the Empress ini menggambarkan compassionate. Compassionate ini kalian perlu keluarkan, dan kalian perlu kayak ya memang sih orang-orang Pisces ini cenderung memang compassionate. Dia punya rasa sayang, rasa iba, rasa ingin berkorban itu sangat kuat dari orang-orang Pisces ya. Jadi seakan-akan kalau orang-orang Pisces ini mau berkorban, kepalanya pun dia berikan, dia akan kasih. Benar nggak? Ya, memang itu yang kalian punya, dan itulah kemampuan kalian terus menjadi orang seperti itu. Dan mungkin semua pengorbanan kalian terhadap orang ini akan berbuah baik gitu. Kalian akan memetik karma yang baik gitu. Beberapa di antara orang-orang Pisces juga aku ngerasa ada kesulitan ekonomi ya. Tapi percayalah, ini kartu yang sangat baik, dan terlihat bahwa finansial kalian bakal lebih baik daripada sebelumnya. Ya, Pisces, ada perubahan yang sangat baik di sini, tapi tetap kita harus aware ya. Orang terus akan memanfaatkan kita, no matter what. Semiskin apapun kita, orang akan memanfaatkan kita. No matter what, berapa kaya kita juga, orang terus akan memanfaatkan kita. Orang akan terus cari celah untuk menjatuhkan, memanfaatkan, dan membuat kita ini tersungkur. That's human nature. Kayak manusia itu memang sudah diciptakan Tuhan seperti itu. Yes, berpikir netral, jangan berpikir positif. Kalau kita berpikir positif, kita akan melihat hal positif. Kita akan terkaburkan dan tidak bisa seimbang mana yang negatif, mana yang positif. So, di kartu percintaan di sini ada Pack of Cups. Pack of Cups ini menandakan sebenarnya kalian tuh terlalu idealis ya. Atau sebenarnya bisa saja Pack of Cups ini menggambarkan kayak sensitif banget nih, nggak bisa ke-trigger, kesentuh sedikit aja kalian lihat SMS, WA dari siapa gitu. Ini kalau kalian punya pasangan ya, aku ngelihat Pack of Cups ini menggambarkan ada trust issue yang sangat dalam. Ya, sebenarnya trust issue kalian tuh mendasar sih. Mungkin pernah dibohongin, pernah dikasih kekhawatiran yang berlebihan, karena ada kartu Two of Swords ini. Ya, gengs. Pack of Cups ini menandakan kalian itu bakal diterpa badai atau sudah saat ini. Jadi, beberapa di antara orang-orang Pisces, aku melihat kayak sudah saatnya melayani diri sendiri. Orang-orang Pisces di dalam percintaannya, layani diri sendiri dulu deh. Nggak terlalu fokus ke pasangannya. Ini saatnya kalian nurturing diri kalian sendiri, menservis diri kalian sendiri, merawat diri kalian sendiri. Ya udah, Pack of Cups ini kalian cukup idealis gitu. Kayak ya udah, mau enggak. Yes, aku juga berasa kayak ada energi dari masa lalu yang masih menghantui beberapa orang-orang Pisces dan sulit untuk move on. Ini yang tertangkap dari energinya. Two of Swords juga menggambarkan hal tersebut. Beberapa di antara kalian bahkan ngerasa pingin pisah tapi nggak bisa. Ada toxic relationship yang sangat erat di dalam kartu ini. Makanya kartu The Service ini menggambarkan, guys, you need to focus on yourself. You focus on the relationship. This is toxic enough. Guys, you need to wake up from this dream, gitu kata kartunya. Oke? Two of Swords ini juga menggambarkan kebingungan, Kak. Kebingungan gimana kalian ini memilih. Mau nggak mau harus ada pilihan di dalam hidup. Life is about choices. Mungkin kalian stuck in the middle. Mungkin kalian sulit dalam memilih pasangan. Ada juga beberapa orang-orang Pisces terlihat bahwa kayak dihadapi banyak pilihan tentang mana yang mau dia pilih gitu di dalam pasangannya. Ada juga beberapa orang-orang Pisces masuk ke dalam cinta segitiga, dan itu sulit untuk mereka gitu, mau bertahan atau mau pisah, sama-sama cinta gitu. I'm not really sure ya Pisces bisa handle ini dengan baik, karena mental issue ini bakal jadi masalah orang-orang Pisces. Itulah aku bilang tadi, kenapa orang-orang Pisces itu suka cari main api, karena dia punya energi compassionate yang tinggi. Orang-orang Pisces itu suka kayak sharing the love, loving others, kayak jadi orang itu bakal matuk dan lihatnya lain gitu. But I'm saying is kayak kita harus kasih batasan atau norma-norma. Memang kayak rasa sayang yang kita berikan ke orang itu bukan semata-mata kita menginginkan dia sebagai pacar. Kadang orang juga salah kaprah dan salah tangkap terhadap affection yang kalian punya ya, orang-orang Pisces. So, Pack of Cups berarti sebenarnya jika kalian memiliki hubungan saat ini, bisa saja akan ada ombak ini. Sedangkan Two of Swords ini lebih kayak mungkin beberapa di antara kalian bakal bingung dalam memilih pasangan, dalam memilih keputusan. Beberapa di antara kalian berhadapan dengan toxic relationship dan ngebutuhin break dulu. Which is sebenarnya waktu yang tepat ini adalah mengakomodir diri kalian sendiri untuk having a good times for yourself, teman-teman. Oke, well,
orang-orang Pisces, aku lihat percintaan sebenarnya stability-nya juga ada. Aku ngelihat kalau dilihat perpisahan ini mungkin saja tidak terjadi. Tapi kalau kalian memang menginginkan perpisahan, berpikir positif, berpikir netral, dan kalian bisa mengambil keputusan sesuai dengan yang kalian inginkan. Yes, Pack of Cups. Karena orang-orang Pisces ini sulit untuk berpikir netral. Dia akan terus mencari kenapa, ada apa, siapa, bagaimana. A lot of things going on di dalam kepala orang-orang Pisces. Jadi nggak akan bisa memilih mana yang baik, mana yang enggak, mana yang pantas, mana yang tidak. Two of Swords ini menggambarkannya uncertainty, kebingungan. Yet aku ngerasa sebenarnya ya, ini the surface ini menggambarkan improvement di dalam percintaan. Sebenarnya beberapa aku ngerasa gitu. Rather kayak masalahnya yang tercipta saat ini akan ada memperbaiki dirinya sendiri. Cintanya akan lebih solid karena masalah yang terdapat saat ini. Ya aku berasa kalaupun ada masalah ini lebih kayak ego. Orang-orang Pisces bakal ngerasa nggak dicintai. Padahal kalian sudah ngedapetin cinta yang kalian mau. Kalian bakal ngerasa kayak dia nggak perhatian, dia cuek. Padahal sebenarnya memang sifat dia seperti itu dan kalian demanding untuk hal lebih. Nggak apa-apa, menurut aku time will tell you everything. Time will heal everything. Give it time. Kasih kalian waktu aja untuk mencerna semua ini dengan baik. Dan jangan memaksakan apa yang memang seharusnya tidak perlu dipaksakan. Tetap menjadi diri kalian sendiri. Fokus diri kalian sendiri. And then harusnya improvement demi improvement di dalam percintaan pasti akan terjadi. Oke, teman-teman. Ada falseness di sini. Menggambarkan banyak ilusi. Which is sebenarnya falseness di sini menggambarkan ini. Seven of Swords ini konflik dalam batin, kakak-kakak semua. Ya, aku ngerasa kalian tuh banyak dikhianati oleh orang. Jadi punya trust issue yang sangat banyak gitu. Menurut aku kalian sudah mati rasa. Orang mau membuat kalian bagaimanapun sakitnya kayak tetap sudah mati rasa. Bener nggak? Bener ya. Beberapa di antara kalian sudah kayak masa bodoh, nggak mau lagi mikirin kamu, teman-teman kamu, nggak mau mikir lagi sekeliling. Ini falseness. Ya, fokus ke diri sendiri dan nggak mau lagi melihat kebohongan-kebohongan dan tertipu lagi tentang hal tersebut. Ya, aku ngelihat beberapa orang Pisces sudah pintar. Seven of Swords. Tapi dalam diam kalian memantau gitu. Apa yang perlu aku langkah, apa yang aku perlu ambil, mana yang aku perlu eliminasi, mana yang aku perlu pertahankan. Orang-orang di dalam kehidupan pertemananku atau lingkunganku, itu yang aku tangkap dari orang-orang Pisces. Kesehatan cukup baik, mental yang harus dijaga, fisik mungkin juga harus menjaga karena dari psikosomatis jatuhnya ke fisik ya. Hati-hati daerah perut orang-orang Pisces itu nanti masalahnya. Beberapa di antara juga orang-orang Pisces ini bakal makan hati, bukan makan hati dalam arti sebenarnya, tapi mungkin terlalu banyak kekecewaan yang kalian terima gitu. Tapi menurut aku the Death di sini menggambarkan bahwa hidup kalian itu akan berubah 360 derajat daripada kemarin. Dari segi kesehatan, kalaupun kalian saat ini sedang sakit, kalian bakal menambahkan kesembuhan. Kalau kalian saat ini sehat, bisa saja kesehatan kalian lebih prima. The Death ini menggambarkan transformasinya dalam segi spiritual. Mungkin yang tadinya kalian itu sudah nggak punya asa, nggak punya kepercayaan lagi untuk memulai sesuatu. Ini the Death ini menggambarkan spiritual awakening lagi. Kalian bakal ngerasakan kebangkitan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, jauh lebih produktif daripada sebelumnya. Ini menurut aku orang-orang Pisces lebih punya energi di 1-30 hari ke depan. Tapi tetap lagi kayak aku harus memberitahu bahwa kayak kesehatan mental itu yang terutama orang-orang Pisces. Kita nggak perlu berkorban berlebihan, which is itu planetarinya orang-orang Pisces adalah Neptune. Neptune selalu pingin berkorban, selalu kayak ngerasa krisis, loss, kehilangan, betrayal. Itu memang ruling planetarinya Pisces, emang begitu. Jadi hati-hati teman-teman Pisces. Aku ngerasa sebenarnya this is a very good reading. Di dalam segi keuangan yang kita disuruh untuk khawatir aja di dalam ini tips atau penipuan-penipuan yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Sedangkan di kartu percintaan disuruh memilih mungkin ya. Banyak pilihan yang mungkin kita sulit untuk memilih. Rather kita mau stop atau kita mau lanjut atau kita mau memilih di antara beberapa orang.
Pack of Cups juga menggambarkan, yes mungkin akan ada pertengkaran, tapi kalian tetap bertahan in touch gitu. Karena lagi-lagi beberapa di antara orang-orang Pisces ini bakal ngerasa ego atau ngerasa sulit kayak nggak disayangin padahal disayangin. Ada trust issue, ada kesalahpahaman banyak yang terjadi di dalam pikiran-pikiran orang Pisces di dalam percintaan. But I feel like this is very stabil. Hal ini akan mendewasakan kalian satu sama lain nantinya, gitu ya. Give it time. Kesehatan juga pun begitu. Kalian cukup jadi pemantau aja, jangan jadi player lagi. Ini sudah bukan waktunya lagi kalian ikut-ikutan ke huru-hara dan udah capek untuk melakukan banyak kebohongan kayak menutupi tidak menjadi diri kalian sendiri. Ini Seven of Swords, just being you. Cukup pantau aja, jangan lagi ikut-ikutan, jangan lagi banyak berkorban, jangan lagi ditipu, jangan lagi banyak ono ini. Just being yourself. The Death, something new, there is something new ya. Kalian harus terima ini dengan lapang dada. The Death berarti memang ada spiritual awakening lagi yang mungkin kalian hadapi, kesempatan lagi untuk berkembang. Yes, The Death ini juga aku ngelihat sangat positif. Kartu yang intinya change, ada transisi yang sangat baik. Pun kalau sakit ada kesembuhan, kalau tidak sakit kalian akan terus prima seperti sedia kala. Teman-teman, kita lihat di bottom deck energinya. Bottom deck energinya di sini ada Four of Cups. Four of Cups ini menggambarkan bahwa memang kalian ini nggak perlu lagi mencari pembenaran, tidak perlu lagi terlalu mencari sesuatu yang berlebihan. The Four of Cups ini, yes, you guys need rest. Butuh istirahat dari hingar-bingar semua ini. Butuh istirahat dari semua konflik batin yang kalian rasakan. Butuh istirahat dari semua ini. Pertemanan yang toksik, percintaan yang mungkin mempressure kesehatannya. Ya, yang kalian butuhkan hanya waktu untuk berkontemplasi, menyendiri, melihat semua ini dengan diri sendiri, dan nggak perlu lagi cari teman, lakukan semua sendiri. Ini mungkin yang kalian memang harus lakukan. Give yourself sometimes to be alone, to contemplate, to meditate, to love yourself. Thank you. Namaste, salam kedamaian, Om Santi, Om Namo Buddhaya. Jika pembacaan ini resonate buat kalian bisa klik like, comment, dan subscribe. Thank you, I love you, bye bye from now. Bye bye. Pada reading.